'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat penanganan banjir yang dilakukan oleh salah satu instansi pemerintah kita, yaitu SDA DKI Jakarta. Jakarta merupakan dataran rendah di mana sangat sering sekali mendapatkan limpahan air yang cukup besar dari puncak Bogor, dan juga permasalahannya adalah hujan lokal. Saat ini saya sedang berada di Jakarta Selatan, khususnya di daerah Kemang Raya, di mana daerah ini sangat sering sekali banjir, dan banjirnya ini sangat melumpuhkan wilayah Kemang Raya, karena wilayah ini sering mendapatkan air kiriman dari Kali Krukut ataupun dari puncak Bogor ya. Ditambah lagi adalah hujan lokal, maka dari itu SDDKI Jakarta membuatkan rumah pompa lagi, teman-teman. Kenapa lagi? Karena sebelumnya di sebelah sana itu sudah ada rumah pompa, teman-teman, tetapi kapasitasnya itu tidak mencukupi ya untuk memompa dengan cepat aliran air. Maka dari itu rumah pompa Polder Kemang Baru inilah yang saat ini sedang dibangun. Dan progresnya mungkin sekitar 75% ya, sudah hampir selesai. Dan saat ini teman-teman proyek sedang melakukan pemasangan lantai ya, dan ini menggunakan bahan conwood. Ini bukan kayu ya teman-teman, tapi ini conwood. Conwood itu bahan yang dari fiber terus dicampur dengan cacahan kayu-kayu bekas dan beberapa material lainnya, sehingga terjadilah perbuntukan seperti ini. Dan ini salah satu upaya pemerintah kita untuk meminimalisir namanya penggunaan kayu, karena kayu ini saat ini sudah sangat langka ya. Oke, kita langsung melihat saja, permisi Pak, kondisi terkininya teman-teman. Dan ini pekerjaan belum selesai 100% teman-teman, masih dilakukan pengerjaan ya. Dan nantinya di sini juga pasti ada papan ya, ada papan buat naik ke atas, nggak mungkin bolong-bolong seperti ini ya. Nanti dikasih papan conwood nantinya. Dan di sini sangat bagus sekali teman-teman nantinya, karena akan ada galeri, jadi galeri penanganan banjir ya, yang dilakukan oleh teman-teman SDDKI Jakarta, dan saat ini belum selesai 100% ya. Secara kabel-kabelnya cukup rapi ya, sudah ada jalurnya sendiri. Oke, kita melihat ini ruangan gantry teman-teman. Nggak terlalu kelihatan, udah nanti kita ke bawah saja agar lebih terlihat ya. Kita turun dulu. Ini ruangan SCADA ataupun Supervisor Control and Data Acquisition, dan sudah hampir selesai teman-teman pengerjaannya ya. Dan sudah ada tertulis awas sudah bertegangan ya. Jadi ini sudah aktif. Lampunya sudah nyala teman-teman. Terus ruangan operatornya di sebelah sana ya. Jadi nantinya ruangan SCADA ini teman-teman ataupun Supervisor Control and Data Acquisition itu untuk mengetahui berapa aliran air yang sudah dilewati ya di daerah Kemang Raya ini, dan nantinya akan menggunakan tombol ya untuk menyalakan aliran air di sini. Dan ini teman-teman
totalnya ini ada 2.500 ya. Ini 1.005, ini 500, ini 500, jadi totalnya ada 2.500. Dan daily activity-nya itu hanya menggunakan pompa yang kecil ini. Nanti kalau sudah hujannya cukup lebat dan banjirnya cukup banyak, maka pastinya akan diaktifkan di ketiga ini kalau memang airnya terlalu banyak. Dan saya akan memadukan backsound ini ya dengan suara dari YouTube itu sendiri. Karena saat ini sedang ada musik, jadi mungkin saya akan kena copyright, dan untuk mengakali copyright itu saya harus memasukkan musik, teman-teman. Oke, ini namanya gantry ya. Ini namanya gantry. Gantry ini nanti berfungsi untuk mengangkat pompa-pompa ini ketika ada maintenance terjadi. Dan ini adalah kolam ininya ya, airnya sudah, jadi ketika airnya sudah berlebih, nanti ini akan dipompa dan nanti akan dibuang di kali Krukut, teman-teman. Dan apa namanya, ini nanti akan ada ini ya, mesinnya di atas ini ada mesin untuk mengangkat lumpur-lumpur pastinya, ataupun air ya. Dan ini namanya spillway ataupun conduit yang berfungsi ketika ada maintenance itu, maka gantry ini belum selesai ya teman-teman ya. Ini juga gantry ataupun crane portable ya. Di gantry ini nantinya akan mengangkat ketika tidak ada maintenance. Ini akan diangkat dan ditaruh di salah satu tempat lah ya, di sekitar sini juga, agar ketika ada limpahan air yang besar itu bisa langsung masuk. Tetapi ketika ada maintenance ataupun ada pengerukan lumpur diakibatkan karena sedimentasi ya, maka ini pasti akan diturunkan, diangkat menggunakan gantry, terus ditutup portable, dan nantinya ditutuplah alirannya. Di sini pasti ada pengaitnya, teman-teman. Pasti. Ini ada pengaitnya di sini. Di sini juga ada pengaitnya. Terus ya udah gantry-nya di tengah. Seperti itu. Terus nanti akan ada screening bar. Screening bar itu penyaring sampah ya, sampah-sampah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan. Aduh, suka gemes teman-teman kalau melihat kelakuan masyarakat kita ya. Aduh, ada aja dah. Buang sampah sembarangan. Dan di sebelah sini ini namanya Kali Krukut, teman-teman. Di sebelah sini ya, Kali Krukut yang menjadi salah satu aliran das dari aliran sungai yang ada di Jakarta. Oke, sampai di sini dulu mungkin jalan-jalan kita ya, melihat upaya pemerintah kita dalam mengendalikan air di Jakarta ya. Jakarta memiliki 13 sungai, dan 13 sungai ini terus diupayakan bagaimana menjadikan aliran tersebut itu tidak membahayakan masyarakat di Jakarta dan bisa dimanfaatkan ya. Karena seyogyanya air itu sebenarnya adalah rahmat dari Allah ya kepada manusia untuk dimanfaatkan sedemikian rupa. Dan ketika itu ada musibah yang kita terima, pasti diakibatkan karena ulah tangan kita sendiri, teman-teman. Karena Allah sudah jelaskannya dalam Al-Quran, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum." Tiada satu musibah yang kuberikan kepadamu kalau bukan hasil buah tanganmu sendiri. Jadi yuk kita berintrospeksi diri, apa yang sudah salah dari sifat kita ya, yang mengakibatkan Allah mentakdirkan kita musibah banjir. Salah satunya mungkin, ataupun salah duanya ya, dapat 8 berarti. Salah duanya itu adalah yang pertama pemotongan pohon ya yang di puncak Bogor. Jakarta, saya ngebahas Jakarta ya teman-teman ya, karena Jakarta ini alirannya itu dari Bogor. Di Bogor saat ini atau puncak Bogor ya, itu sangat banyak sekali dibangun bangunan-bangunan yang harusnya menjadi resapan air ataupun pohon-pohon banyak ditebang
sehingga mengakibatkan air tersebut itu tidak ada yang bisa menampungnya teman-teman, sehingga loss turun ke Jakarta. Dan juga satunya lagi adalah kebiasaan kita sering membuang sampah di sembarang tempat ya. Memang teman-teman, ketika kita membuang sampah di kali, got, sungai, pada saat itu memang akan menyelesaikan permasalahan sampah kita teman-teman, dan sampah tersebut akan terbawa oleh aliran sungai ataupun aliran air. Tapi percayalah, cepat atau lambat pasti sampah kalian akan terendap dan menjadi sedimentasi. Sudah menjadi sedimentasi, otomatis akan mengurangi aliran air yang bisa dilewati oleh sungai ataupun das di situ ya. Dan ketika ada air kiriman dari puncak Bogor yang begitu banyak, ataupun air kirimannya dihantam dengan hujan lokal dan terjadi banjir, baru pada protes semua sama pemerintah. Padahal kita sendiri yang kepala batu yang nggak mau berkolaborasi dengan pemerintah kita. Pemerintah kita hanya bisa membuatkan fasilitas teman-teman, tapi nantinya ending itu ada di masyarakat itu sendiri. Jadi yuk sama-sama kita berkolaborasi dengan pemerintah kita. Salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya. Dan terima kasih untuk SDA DKI Jakarta yang terus berusaha menurunkan tingkat banjir di Jakarta. Sesuai gambar yang saya berikan ke kalian ini adalah lapisan gambar yang resmi ya. Dari BMKG, dari Bappenas, dan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di mana Jakarta setiap tahunnya itu mengalami penurunan banjir yang sangat signifikan sekali. Dan ini bukti nyata bahwa SDA DKI Jakarta itu hadir di masyarakat dan berusaha untuk meminimalisir ataupun menghilangkan banjir di wilayah kita. Dan kita sebagai masyarakatnya wajib berkolaborasi dengan pemerintah kita agar menghasilkan karya yang luar biasa. Salah satunya adalah terbebas dari banjir. Amin. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Polder Kemang, Jakarta Selatan, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Pak De, senyumannya mana? Oke, bos.